Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Turangga. Saya Ibu Wati Kasih Ekbang, Kelurahan Turangga. Saat ini sedang berada di wilayah RW 11 Kelurahan Turangga. Saya sedang mengadakan monefri, yaitu kegiatan monitoring evaluasi harian mengenai pengelolaan sampah mandiri di tingkat RW. Kami sedang ingin berbincang-bincang dengan Bapak Ketua RW 11, yaitu Bapak Subandar Amir, beserta pengelola sampah organik di kelurahan di RW 11, Bapak Erwan. Ya. Pak Ketua RW, Pak Subandar Amir, ini bagaimana tentang pengelolaan sampah organiknya untuk wargi di RW 11 ini, Pak? Alhamdulillah berjalan lancar, hasilnya memuaskan, dan cairan dari sampah organik bisa ditampung dan untuk pupuk pohon-pohon di RW 11 ya, terutama, dan bisa juga dijual. Oh, siap-siap. Kalau pengolahannya memakai sistem apa, Bapak? Itu sistem mesin biodigester itu ya. Alhamdulillah. Jadi itu tiap sampah organik, terutama sampah dapur, itu dimasukkan ke dalam itu, diubah gitulah, diolah sampai mendapatkan hasil gas dengan pupuk cair itu. Ya. Kira-kira berapa rumah dari wargi Bapak yang sudah menggunakan biodigester? Kalau untuk sementara ini kurang lebih ada 43 rumah, terutama di RT 1 dan RT 2. Ya. Ini mau berjalan lagi ke RT 3. Mudah-mudahan ini bisa semua. Ya, karena ini udah ada tugas dari kota, itu harus dikelola oleh masyarakat setempat. Ya. Jadi intinya Pak RW 11, Pak Subandar Amir berkomitmen ya Pak ya, iya, untuk mengelola sampah organik warginya. Ya, iya, mudah-mudahan ini nanti bisa diikuti oleh wargi lain yang belum menggunakan biodigester atau dengan cara lain, ya, dan juga bisa diikuti oleh RW-RW yang lain di Kelurahan Turangga, Bapak. Di sini udah ada lodong, cuman baru 3. Oh ya, ini tapi nggak apa-apa Pak ya. Kurang memuaskan lah dibandingkan dengan biodigester. Ya, ya. Kalau biodigester itu bisa menampung berapa karung lah sehari, dan hasilnya pun ya ini dikemas oleh anak-anak Karang Taruna, luar dibawa biasa, pimpinan oleh Pak Erwan. ini. Sekarang anak-anak Karang Tarunanya di mana? Sekarang itu kan lagi sekolah. Oh, masih jadi sekolah. Yang bisa ini tuh hari Sabtu dan Minggu. Rata-rata SMA. Nah, luar biasa, kepedulian anak-anak muda ya, di RW 11. Saya tuh gembleng terus. Jadi jangan menghasilkan itu aja, yang lain pun harus. Ya. Alhamdulillah anak-anaknya sekarang itu tukang bebersih gedung, wah udah kinclong. Oh iya. Nah, alhamdulillah lah. Ya. Setelah ini berdirinya baru tanggal 17-an ya, 17 Agustus 2020. Ini kalau izin Pak, kalau biodigester ini digunakan itu sejak bulan apa ya? Oh, ini udah lama, cuman sudah berapa lama digunakan aktif ya, lagi? Kurang lebih kalau dipakai ya selama ini aja ada 3-4 bulan ya Pak ya? Iya, tapi ini udah berdirinya udah lama. Sudah lama mempunyai biodigesternya, sudah lama. Kan masih ada kompornya gitu kan, karena ya, petugasnya nggak hilang gitu ya, ini ganti ini baru ini kompornya udah hilang. Oh ya. Saya mau minta bantuan yang mengeluarkan ini buat ini. Ya, siap ya. Untuk ini. Ya. Baik Bapak, saya beralih ke Pak Erwan sebagai operator biodigester ya di RW 11. Pak, ini nanti kita boleh ya melihat proses bagaimana pengolahan biodigester. Oh boleh. Oh ya, terus sebelum melihat ke lokasi ya, alatnya, selama ini kira-kira ada kendala nggak Pak ya? Untuk kendala ya itu kayak apa,
selama ini kan mempergunakan kantong plastik. Nah, kita itu mau punya ya wadah lah, biar nggak ini. Masalahnya bekas-bekasnya itu sampah masih tetap aja. Oh ya. Ini harus dibuang gitu. Oh ya, baik. Nanti kita ini ya Pak ya, kita bersama-sama karena ini pengelolaan sampah mandiri ini ya harus segala lini harus bersatu padu untuk bisa mensukseskan pengelolaan sampah mandiri ini gitu. Jadi pengelolaan sampah mandiri ini ya nanti kedepannya jangan dianggap sebagai program, tetapi sebagai habit kebiasaan bahwa warginya ya harus secara sadar mengolah sampahnya organik masing-masing. Kalau ini kan sistemnya secara komunal ya, dikumpulkan di suatu titik dengan memakai cara biodigester ya. Seperti itu. Boleh Pak kita melihat lokasi pengolahannya? Iya, boleh. Oh ya. Nih, dah. Pak, ini bagaimana ini prosesnya? Bapak menjemput sampah organik atau wargi yang datang ke sini? Warga yang datang ke sini sambil lewat ke sini. Tadinya mau pakai wadah, cuman kan dari pihak pengelola itu belum siap untuk wadah-wadahnya. Makanya untuk sementara ini aja dulu. Mungkin terpinter masalah ini kalau ya bisa mungkin nanti dihimbau ke warginya untuk memakai wadah yang guna ulang, Pak. Jadi tidak sekali pakai begini karena yang ini tetap aja kan sampah. Nanti ini menjadi residu. Gitu. Lebih baik warganya secara mandiri menggunakan ember-ember. Boleh kok ember bekas, nggak harus bagus. Jadi ya, nanti mungkin untuk kedepannya gitu. Dihimbau kesadarannya nanti ya dibantulah sama Pak RW sama saya juga ya. Iya, siap. Gitu. Nah ini dulu. Kalau Pak Ernadi ya, Pak Ernadi, Bapak wargi di RT 1 RW 11. Ya. Nah, ini saya mau nanya nih Pak, testimoni ini bagaimana dengan keberadaan biodigester ini? Apakah sangat membantu Bapak dan khususnya ya untuk Bapak dan juga warga yang lainnya yang sudah menggunakan biodigester ini untuk pengolahan sampah organik secara komunal? Sangat bermanfaat. Jadi semua warga di sini alhamdulillah untuk sampah non organiknya mungkin mereka udah pada pisah-pisah dan kebetulan ada bank sampah juga untuk memisahkan plastik, botol-botol, kertas itu udah terpisah. Dan sekarang kita punya biogester ini ya, alhamdulillah sampah basah, sampah rumah tangga jadi bisa diolah. Cuma ya sayangnya kadang-kadang yang menyimpan tuh tidak bisa memilah gitu, suka termasukin plastik, kadang-kadang kayak tulang-tulang itu nggak akan hancur. Berarti harus tetap memerlukan pendampingan ya Pak ya, intinya sebetulnya kita nggak perlu mendampingi, cuma maksudnya pendampingan tuh memberikan, selalu mengingatkan. Itu bisa dipakai edaran mungkin ya. Jadi tidak perlu kita datang berwarga satu-satu. Jadi kita bisa bikin ya selebaran jadi untuk memisahkan nanti yang bisa diolah sama biogester dengan yang tidak. Hatur nuhun masukannya nanti. Termasuk tulang, terus kayak ini telur juga sebetulnya itu nggak bisa hancur gitu ya, karena itu termasuk bukan ya daun kayak gitu ya, apalagi plastik. Gitu ya Pak ya. Jadi diutamakan itu kalau nasi atau apa itu masih bisa, daging kayak gitu masih bisa kita olah. Nah terus kendalanya sekarang ini kan kalau kita masukin itu akan timbul bau ya. Kalau kita buka gitu ya, ya itu memang harus ada obat untuk ini kan. Itu sebenarnya kami di sini belum siap gitu. Untuk masalah bau Pak ya, masalah bau yang agak kurang sedap ya, itu bisa Pak diminimalkan ya, diminimalisirkan, yaitu dengan menggunakan EM4, efektivitas mikroorganisme yang seri 4. Nah itu bisa kita cairkan lagi Pak. Bisa kita cairkan lagi, bisa ditambah gula supaya untuk memperbanyak mikroorganisme di dalamnya itu. Nah nanti setelah 4 hari 5 hari
kita tuangkan di situ di biodigesternya. Insya Allah nanti nggak akan Jadi bau. dia terurai ya. Ya, baik. Nanti inilah saya bantu dengan EM4 Oke. pengolahan Nah seperti ini itu. kebetulan ini hasil dari pengolahan limbah dapur segala macam. Ini anak-anak Taruna Bu. Ya, Kita alhamdulillah ya. kemas pakai botol dan Iya, alhamdulillah beberapa warga di sini sudah Alhamdulillah. mempergunakan. Iya. Utamanya Pak RW sponsornya. Alhamdulillah, ya. Ini luar biasa sekali anak-anak muda sekarang. Jadi Iya. ini kita Iya. kemas sedemikian rupa dengan harga terjangkau gitu. Iya, iya. Ini cuma Rp5.000 Bu. Terus kalau punten Pak, sebelum kita beralih ke penggunaan pupuk cair ini sebagai hasil output ya dari biodigester selain gas ya, selain gas. Nah ini Bapak beserta warga yang lain tuh kalau menyetor ke sini berapa hari sekali? Kita nggak tentukan sih berapa hari sekalinya, cuma kita sarankan ya kalau bisa dikumpulkan dulu di rumah, nanti kalau udah misalnya siap dibawa, Iya. jadi tidak tercecer di sini. Gitu, Ditentukan setiap hari Rabu begitu ya Pak ya? Bisa, nantinya mungkin akan Iya. kita inikan gitu ya. Tapi Iya. sementara ini ya simpan aja. Tapi nanti ke sananya ke depannya mungkin kita himbau untuk disimpan dulu di tempat. Nanti kalau udah memang udah ini baru buat ke sini. Jadi di sininya juga nggak tercecer. Baik, ya ini dari pelaksanaan biodigester ini Pak, karena saya ini judulnya kan monitoring evaluasi harian ya. Mungkin sedikit evaluasi dari saya sebagai seksi ekonomi pembangunan Kelurahan Turangga. Nah itu yang pertama Pak, evaluasi yang pertama nanti wargi Bapak beserta wargi yang lain untuk meletakkan sampah organiknya, penyetoran sampah organiknya ke Pak Erwan di ruang biodigester. Nah itu sebaiknya menggunakan ember Pak. Ya, Nah wadah, embernya ember atau wadah sisa makanan itu tidak perlu yang baru atau yang bagus, Ya. bekas pun nggak apa-apa. Nah itu ada tutupnya seperti itu. Nanti disetor ke Pak Erwan sudah di dalam ember. Kalau perlu dinamaan, Ya. misalkan namanya Pak Ernadi RT 1, Ya. nanti Jadi, supaya nggak keliru ya, Ya. nggak tertukar dengan dan bisa wargi lebih yang bersih lain. nantinya di tempatnya. Nah, evaluasi yang kedua, mungkin untuk mengatasi bau ya, untuk mengatasi bau ya nanti kita Ada. ya inilah nanti saya carikan EM4 Pak. Ada Pak. EM4 nanti saya edukasi juga bagaimana cara memperbanyak EM4 Ya. tersebut. Ya mungkin itu sajalah dua itu ya Pak. Ya. Oh iya maaf, yang ketiga ya disepakati saja, misalkan penyetoran sampah organiknya misalkan 3 hari sekali Ya. atau 2 hari sekali. Kalau idealnya kan setiap hari ya, Ya. idealnya setiap hari. Mungkin karena operatornya hanya 1 dan beliaunya juga bekerja ya. Ya. Nah mungkin ya hari Rabu saja. Nah disepakati saja sama warginya. 2 kali lah. Ya boleh seminggu 2 kali ya, diatur baik saja Pak sama warginya ya, supaya untuk mengurangi atau mencegah ya timbulnya lalat di lingkungan rumah wargi, menjaga sanitasi lingkungan rumah tangganya, apalagi yang mempunyai anak-anak balita, anak-anak bayi itu kan sangat bahaya Pak kalau di rumah banyak lalat ya. Nah itu salah satu pemicu menimbulkan stunting seperti itu. Ya, boleh saya bertemu dengan pengelola buruan saya Pak? Oh itu. Oh iya. Ini Iya. pengelolanya ini. Ya. Ya ini dengan Pak Sumpena ya, Ya, saya pengelola Ya, buruan saya. buruan saya. Kalau komoditi buruan saya yang ditanam Pak, apa aja Pak? Jadi Ginseng, toga, terus macam-macam ada 2 macam ini kan dari sayuran juga, kemudian dari toga. Nah ini jadi dibagi 2 sehingga bisa ditata bagaimana ini penempatannya ya cek sebetulnya. Iya. Nah, ini. Kalau ini Pak untuk perawatan tanamannya itu pemupukannya menggunakan yang sudah dihasilkan biodigester ya Pak? Ya, pakai ini juga pupuk cair organik ini produk dari Karang Taruna. Ini memang cukup efektif sebetulnya karena memang ini kan alami ya. Iya betul. Nggak pakai Iya. kimia, Lebih ramah lingkungan, tidak akan ada residu kimia di dalamnya. Betul. Jadi di sini memang kami paling untuk ini seminggu sekali juga bisa dilakukan seperti ini. Karena terlalu banyak juga
kurang bagus Oh nanti. ya. Terus kalau Ya. pengaplikasiannya dicampur dengan air, ini pengenceran atau langsung gitu Pak? diencerin pakai air biasa, kemudian ini mungkin satu Berapa botol banding ini, berapa? bandingnya 4 liter, banyaknya 4 liter. Satu botol ini Ya, satu botol ini sama 4 liter air. air. Ya. Oh, seperti itu. Itu mungkin agar menambah kesuburannya ini tanaman. Jadi si tanahnya ini enggak gersang lah gitu. Jadi diperbarui lagi. Terus pengaplikasiannya dikocor atau disemprot daunnya Ini- atau bagaimana Pak? Kalau ini ya sebetulnya pakai ini aja apa ya Ini ya, gembor ini ya Pak ya? Iya. Oh, dikocor gitu. dikocor aja seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau disemprot mungkin untuk tanaman yang baru tumbuh semai, nah itu kayak toge lah itu baru disemprot tuh supaya nggak terganggu tekanan air kan itu. Iya, iya, Tapi iya. kalau di ini nanti malah nah itu disesuaikan aja untuk Berarti penyemprotan. kalau menurut Pak Sempena, berarti manfaat dari biodigester ini sangat bagus ya Pak ya? Sangat bagus karena Sangat membantu sekali ya. bantu. Ini kan jangka sekian bulan ini gersang kan bisa diperbarui lah untuk kesuburannya lewat ini Oh iya, baik. pupuk cair organik. Iya, baik. Iya. Nah itu paling. Ya. Oke. Ya, baik, kali ini saya sedang berada di bank sampah unit batubara yang dikelola oleh Umi Dian Setiawati. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Subandar Amir sebagai Ketua RW 11 bahwa wargi di RW 11 ini, utamanya RT 1, 2, maupun 3 dan sekitarannya itu juga memilah sampah anorganiknya. Kemudian sampah anorganiknya itu ditabung atau disediakan ke bank sampah unit batubara ini. Betul begitu ya Umi Dian ya? Ini kalau penimbangannya berapa minggu sekali atau seminggu sekali atau bagaimana Umi? Oh, kalau di BSU Batubara RW 11 ini kami menimbang sampahnya setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali? Setiap hari Kamis keempat setiap bulannya. Di minggu keempat, di minggu hari keempat Kamis. hari Kamis ya, antara jam 7 sampai jam 9 gitu lah. Diinfokan ke Diinfokan warginya. ke warga, iya, karena kita punya ada grup RT, grup saya RW, RT, WA. WA ya, grup WA. Alhamdulillah. Jadi saya infokan setiap 1 hari atau H-1-nya untuk ibu-ibu siap-siap memilah di rumahnya dan mengangkutnya keesokan harinya pada hari Kamis diangkut di sini untuk ditimbang di BSO Batubara ini seperti itu. Kalau rata-rata penimbangannya itu sampai terkumpul berapa kilogram sampah Oh, ada sampai anorganiknya? organik dari beberapa nasabah yang tergabung dalam BSO Batubara ini sekitaran 50 sampai 100 kilo juga kan, tergantung gitu ya fluktuatif ya, kadang banyak, kadang memang sedikit karena memang ini sampah rumah tangga ya, jadi tidak bisa dipastikan berapa banyaknya, tapi kisaran 50 sampai 80 kilo ada. Alhamdulillah. Setidaknya sudah mengurangi timbulan sampah anorganik. Karena seperti yang kita ketahui sesuai dengan surat edaran yang berlaku ya Umi ya, kita sudah harus bisa mengelola sampah secara mandiri, baik itu organik maupun anorganiknya. Ya. Nah, nanti tinggal di TPS-nya tinggal sampah residu saja yang diangkut, sehingga tidak akan maksudnya mengurangi lah beban TPA Sarimukti seperti itu. Iya, dilihat dari progresnya juga ya, setelah kita galakan lagi Kang Pisman ya di sebulan yang lalu, residu yang diangkut oleh abang sampah itu memang berkurang. Jadi biasanya bisa seminggu sekali saya juga dikeluarkan residunya untuk diambil sama abang sampah. Jadi memang kelihatan berkurang lah ya residunya. Jadi alhamdulillah. Jadi TPS juga jadi tidak terlalu lama terlalu cepat menumpuk gitu ya. Dan sampah organiknya sudah pakai ke ada di biodester, di Pak Erwan, dan juga ada di pengomposan di rumah masing-masing. Dengan cara yang sederhana lah, sesuai dengan kemampuan dari rumah tangganya masing-masing, mau cara komposnya bagaimana gitu. Ya, hatur nuhun Umi. Demikian Monefri monitoring evaluasi harian dari saya Ibu Wati, Kasih Bank Ekonomi Pembangunan Kelurahan Turangga. Nah, alhamdulillah di RW 11 sudah berprogres ya untuk pengolahan sampah organiknya.
Nah, demikian liputan saya. Hatur nuhun. Salam Kang Krisman.